Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota Istiqamah Yusuf, Susi Safar, Jaina Abdul, dan Nirina Dianti. Kami dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Jadi di video kali ini kita akan bahas fungsi lookup dan fungsi if-and. Jadi ini adalah salah satu tugas kami di mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas fungsi lookup. Di file yang Anda lihat sekarang ini, kami memiliki sebuah tabel. Tabel ini bercerita tentang Hotel Gamara di Ternate. Ini adalah tabel tentang rekapitulasi pendapatan hotel Januari 2018. Jadi data ini adalah data fiktif. Seperti Anda bisa lihat di sini, teman-teman sekalian, di kolom pertama ada nomor urut tamu hotel, kemudian nama tamu hotel, kemudian selanjutnya adalah kode kamar, kemudian tanggal masuk atau check-in, tanggal keluar atau check-out setiap tamu, lalu lama inap, tipe kamar, biaya per hari, diskon yang diberikan, dan total biaya yang harus dibayar oleh setiap tamu. Baik, sekarang kita akan kerjakan yang pertama, yaitu lama inap. Untuk mendapatkan nilai atau berapa lama setiap tamu menginap di hotel, kita menggunakan formula umum seperti ini, yaitu sama dengan tanggal keluar dikurangi dengan tanggal masuk. Lalu tekan Enter. Selanjutnya untuk baris kedua sama prosesnya, yaitu sama dengan tanggal keluar dikurangi dengan tanggal check-in atau tanggal masuk, kemudian Enter. Kemudian pada baris ketiga juga sama. Nah, untuk baris keempat dan seterusnya kita tinggal copy ke bawah seperti ini. Nah, kita dapatkan. Jadi, Excel secara otomatis akan mengisi nilai yang ada di setiap baris. Selanjutnya, kita akan cari tipe kamar. Nah, tipe kamar kita menggunakan fungsi lookup, yaitu VLOOKUP, vertical lookup. Formulanya adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung, lalu parameter yang pertama adalah kode kamar, lalu diikuti oleh koma atau titik koma sebagai pemisah parameter, kemudian selanjutnya diikuti oleh tabel array atau tabel referensi. Kita copy dari sini, kita blok. Untuk judulnya tidak perlu di blok. Lalu diikuti oleh parameter yang ketiga, yaitu call index number, yaitu nomor urut kolom yang dicari. Nah, kolom yang dicari adalah tipe kamar. Sekarang kita cari tipe kamar berada pada kolom keberapa di tabel referensi. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Jadi tipe kamar berada pada kolom kedua. Jadi kita kasih angka 2 seperti ini. Nah, sekarang kita perlu menambahkan di parameter yang keempat, yaitu parameter true atau false. Kalau false artinya kita inginkan Excel untuk mencari yang sama persis kode kamar huruf S di sini. Jadi kita inginkan exact match, jadi benar-benar pas kodenya. Makanya kita tambahkan false. Supaya Excel itu mencari kode kamar dengan huruf S. Kemudian balas kurung. Agar tabel referensi tetap sama dan tidak bergeser, yaitu di sel A27 sampai dengan sel D29. Jadi untuk membuatnya fix dan tidak bergeser ke bawah, kita absolutkan barisnya. Jadi kita pakai simbol dolar di depan baris untuk kolom A dan D,
lalu tekan enter. Nah, sama prosesnya seperti pada baris pertama, yaitu untuk baris kedua sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian diikuti oleh kode kamar, diikuti oleh tabel array atau tabel referensi. Nah, ingat untuk mengabsolutkan kita tambahkan simbol dolar pada kolom A dan kolom B. Kemudian call index number, diikuti oleh false, kemudian tutup kurung, dan enter. Nah, untuk baris yang ketiga juga sama seperti pada baris pertama dan baris kedua, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian kode kamar, diikuti oleh tabel array. Kemudian ingat kita kunci barisnya dulu dengan menggunakan simbol dolar. Kemudian koma sebagai pemisah parameter, kemudian call index number, diikuti oleh false, kemudian tutup kurung, dan enter. Nah, kita dapatkan kemudian untuk baris selanjutnya ke bawah, kita tinggal copy seperti ini. Nah, kita dapatkan. Selanjutnya untuk biaya per hari, kita pakai fungsi VLOOKUP sama, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu kode kamar, diikuti oleh parameter yang kedua, yaitu tabel referensi. Selanjutnya ingat kita absolutkan terlebih dahulu, kita mutlakkan, kita kunci barisnya supaya tidak bergeser dengan menggunakan simbol dolar. Lalu parameter yang ketiga, yaitu call index number. Jadi biaya per hari ini ada di kolom keberapa di tabel referensi, yaitu di kolom ketiga. Kita klik angka 3, lalu ingat kita pakai exact match, makanya kita kasih false, kemudian balas kurung, lalu tekan enter. Nah, untuk baris kedua juga sama, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian kode kamar, diikuti oleh tabel array. Ingat untuk mengabsolutkan kita pakai lambang dolar. Diikuti oleh call index number, kemudian false, tutup kurung. Nah, untuk baris ketiga juga sama. Nah, untuk baris yang berikut kita tinggal copy ke bawah seperti ini. Nah, kita dapatkan. Kemudian untuk diskon, yaitu sama seperti yang tadi, yaitu sama dengan VLOOKUP,
lalu buka kurung, lalu kode kamar, kemudian koma atau titik koma, diikuti oleh tabel array, yaitu sama yang ini. Ingat kita absolutkan terlebih dahulu, supaya tidak bergeser, pakai simbol dolar. Lalu parameter yang ketiga, diskon ini berada pada kolom keberapa, yaitu kolom keempat. Kemudian diikuti oleh false, kemudian tutup kurung, dan enter. Nah, untuk baris kedua juga sama, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian kode kamar, diikuti oleh tabel array. Ingat untuk mengabsolutkan, kita pakai simbol dolar. Kemudian call index number, diikuti oleh false, kemudian tutup kurung, dan enter. Nah, untuk baris ketiga, sama pengerjaannya seperti pada baris pertama dan baris kedua. Nah, untuk baris selanjutnya kita tinggal copy ke bawah. Nah, kita dapatkan diskonnya. Kemudian selanjutnya untuk total biaya. Untuk total biaya ini kita tidak menggunakan formula VLOOKUP atau HLOOKUP. Kita hanya perlu menggunakan yaitu sama dengan buka kurung, lama inap dikali dengan biaya per hari, terus kita kurangi dengan diskon yang ini 10%, kemudian kita kali diskon ini dengan lama inap dikali dengan biaya per hari, kemudian balas kurung seperti ini, lalu tekan enter. Nah, total biayanya yang ini setelah didiskon 10%. Nah, untuk baris kedua juga sama, yaitu sama dengan buka kurung, lama inap dikali dengan biaya per hari, terus kita kurangi dengan diskon 15%, kemudian kita kali diskon ini dengan lama inap dikali dengan biaya per hari, kemudian balas kurung seperti ini, lalu tekan enter. Dapatkan total biayanya. Kemudian untuk baris ketiga juga sama, yaitu sama dengan kali dengan biaya per hari, terus kita kurangi dengan diskon, kemudian kita kali dengan lama inap dengan biaya per hari, kemudian balas kurung, lalu enter. Nah, kita dapatkan untuk selanjutnya kita tinggal copy ke bawah seperti ini. Nah, itu kita telah dapat total biayanya. Sekarang yang terakhir, kita lihat di sini ada nilai maksimal. Kita cari nilai maksimal menggunakan fungsi max, yaitu sama dengan max, buka kurung, kita blok, total biayanya seperti ini, terus tutup kurung, lalu enter.
Nah, kita dapatkan nilai maksimalnya, kemudian untuk mencari nilai minimalnya yaitu sama dengan min buka kurung, lalu kita blok seperti tadi, kemudian tutup kurung dan enter. Kemudian terakhir untuk rata-rata. Untuk rata-rata kita gunakan fungsi average, yaitu sama dengan average buka kurung, kita blok total biaya seperti tadi, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, kita telah dapatkan nilai maksimal, nilai minimal, dan juga nilai rata-rata. Baik, sekian dari kami kelompok 10. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.